al-khiyara anwa'il mabi'i ila thalathati ayyamin wa tuhsabu minal aqdi la minat tafarruqi falau zadal khiyara ala al-thalathati batala al-aqdu walau kanal mabi'u mimma yufsidu fil muddati al-mustarati batalal aqdu wa idza wajada bil mabi'i aibun wa idza wujida bil mabi'i aibun mawjudun qablal qabdi tanqusu bihil qimatu awil ainu naqsan yafutu bihi ghardun sahihun wa kanal ghalibu fi jinsi dhalikal mabi'i adama zalikal aibah kazina raqiqin wa syariqatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif fi hadzal kitab wa bi sanadil muttasil ila al-imamil muallifi rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid darain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihata khususan ila ruhi ummi Hajjah Siti Fatimah binti Haji Jamhuri wa thumma ila ruhi abi Kiai Haji Muhdin bin Kiai Haji Irsyad anna Allah ta'ala yataghashshahuma birrahmah wal maghfirah wa yaj'alu qabrahuma rawdatan min riyadil jannah wa ila raisul makan Ustadz Haji Amil Misar bin Misnan Bapak Misnan wa ila ruhi Haji Muhammad Yunus bin Haji Yusuf wa akhi Haji Amanuddin bin Haji Khairuddin anna Allah ta'ala yaghfirahu mirhamal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Walahuma, dan bagi keduanya. Siapa keduanya? Ai al-mutabayi'aini, bagi kedua orang yang bertransaksi jual beli, tentunya pembeli dan penjual. Begitu. Ini bab tentang khiyar, pilihan bahasa kitanya tuh. Artinya pilihan boleh ngebatalin nggak jadi beli selama masih ada di tempat itu. Atau sebelum dia pergi perjanjian, bang kalau kurang bagus gimana nih? Atau bocor toplesnya, ulangin, tapi jangan lebih dari 3 hari ya, bawa kemarinya. Boleh. Kalau 5 hari deh, nggak bisa bang, maksimal 3 hari batasan itu. Khiyar tuh. Dapat rumah, ya bocor ternyata. Memulangin, udah hujan gede. Besok ada kondangan, 3 hari baru bisa, pulangin boleh tuh. Kan perjanjian sebelumnya. Kalau nggak ada perjanjian, nggak sampai 3 hari, sampai di tempat itu dia nukernya tuh. Itu walahuma ay al mutabayi'aini, bagi 2 orang yang bertransaksi tadi, wa kadzal ahadihima, dan begitu juga salah satu dari keduanya, apakah pembeli atau penjual. Idza wafaqahul akharu jadi fa'il wafaqah. Maf'ul muqaddam, domir tuh. Apabila disetujui tapinya oleh yang lainnya, yang tadi beli, bang, tempo ya saya bawa, rumah saya jauh nih, di mana? Tangerang. Ya udah dah, beli Sawangan. Kalau bocor pulanginnya, ya berapa lama? Saya minta tempo 3 hari, siap. Kalau kata yang punya dagangan, enggak, kelamaan, 2 hari deh. Ya 2 hari udah perjanjiannya. Maksimal 3 hari. Kalau penjual bilang gini, enggak, pokoknya mendingan gak usah jadi deh. Kalau abang gak yakin, ya udah, berarti dia nggak dapat khiyar 3 hari dah tuh. Mesti ada persetujuan dari yang lain.
Salah satunya itu entah pembelinya setuju atau penjualnya, begitu. An yashtarital khiyara. Jadi bagi keduanya ya boleh kalau disetujui untuk mensyaratkan khiyar tadi fi anwa'il mabi'i, pada semua jenis transaksi jual beli barang, ila thalathati ayyam, boleh cuman sampai 3 hari batas maksimal, gak boleh lebih. Khiyar tuh kebanyakan dikatakan barang yang sudah dibeli tidak bisa ditukar lagi, padahal belum keluar dari pintunya toko tadi. Kalau belum keluar, balikin boleh. Namanya khiyar majlis tuh. Sekarang nggak bisa. Kenapa? Karena sudah pakai komputerisasi. Pas dimasukin, minta dibalikin. Ntar yang nanggung siapa tuh? Karyawannya tuh. Nombokin dia ntar. Kesian juga ya. Begitu. Makanya kalau belanja di tempat kayak Indomaret, Alfamaret, pastiin jadi beli nggak nih? Jangan sampai udah masuk kasir nggak jadi, nggak bisa dikembalikan. Kesian. Ntar yang nombokin siapa tuh? Pegawainya, kasirnya tuh. Begitu. Ini masih mending kalau belanja di impres, ya pasar impres tradisional, masih gampang tuh balikinnya tuh. Gitu. Ila salasati ayyam, sampai 3 hari. Wa tuhsabu minal aqdi, dan dihitung 3 harinya dari mulai akad transaksi. Jadi oke, jadi minta garansi ya, berapa hari? 3 hari. Begitu. Tapi kalau itu toko elektronik menyediakan garansi Pak seminggu, malah bagus begitu. Ya, ini kan dari kitab maksimal 3 hari. La minat tafarruqi, bukan dari semenjak berpisahnya. Tawar menawar dari jam 8, dealnya jam 4, bisa model kayak di pelelangan kan, begitu. Nah, dihitungnya itu dari jam 8 paginya tuh. Ya, bukan dari dia meninggalkan tempat tadi. Gitu. Titik. Falau zadal khiyaru. Ya, boleh juga zadal khiyaru. Jadi fa'il zada nih. Falau zadal khiyaru, andai kata nambah khiyar tadi ala salasati, lebih dari 3 hari, batalal aqdu, batal akadnya. Umumnya begitu. Maksimal 3 hari, lebih batal akadnya. Walau titik berhenti. Walau kanal mabi'u, andaikan barang yang dijual tadi minta khiyarnya itu sampai 3 hari. Cuman barang tadi mimma yufsidu fil muddatil mustaritoti, barang yang kira-kira cepat rusak, cepat basi pada waktu yang disyaratkan tadi. Ya kan, disyaratkan paling lama berapa tadi? 3 hari. Cuman barang itu belum nyampe 3 hari, biasa semalam udah basi tuh barang tuh. Maka batalal aqdu, batal transaksi penambahan 3 harinya. Nggak bisa, mesti minimal sehari semalam pulanginnya itu. Kenapa? Karena itu barang nggak kuat sampai berapa? 3 hari. Jadi penambahan 3 hari tadi khiyar majelis atau khiyar waktu tuh, khiyar zaman waktu, boleh berlaku kalau barangnya yang awet, tidak basi. Begitu. Kalau fashion mah baju udah pasti aman deh tuh. Boleh maksimal sampai 3 hari. Kalau pakai tape, ya kan, ada getuk. Nah, getuk goreng getuk. Itu ada waktunya tuh. Maksimal 3 hari. Dia cuman 2 hari batal, transaksi nggak sah. Walaupun sama-sama rela ya sampai 3 hari. Karena 2 batal, maka batalal akdu, batal transaksinya. Jadi enak kita belanja nih. Kalau pada ngaji, ngerti penjual jual gini, kita maklumin. Terus pedagang begini, dia mulangin, kita maklumin. Jangan penjual kagak ngerti, datang anak kecil beli telur berapa, 1/2 kilo telur ayam. Pulang ada yang tembuhuk 3 biji, 3 butir. Pulangin, Pak, tembuk 3 nih, ini buktinya nih. Di sini nggak jual telur tembuhuk. Itu udah kebijaksanaan pedagang. Ya udah berapa kok yang busuk? 3, kasih yang baru lagi. Ada kan sekarang pakai kekeran tuh ya, kayak lampu ada kan ya. Mohon maaf tadi belum dikeker kok. Ya udah, jangan kekeh. Di sini nggak jual telur tembuhuk,
Mungkin di situ kali udah kelamaan naruhnya, selain lagi yang beli. Tuh kurang bijak pedagang begitu tuh. Jadi wajar kalau yang tembok, cuman pembeli pun kalau dia bijak, cuman 3 ini, ngapain pulangin? Udah hitung-hitung lagi, buang ya sial atau begitu. Udah nggak usah dipulangin, cuman 3 inilah, beli 2 kilo, tembok 3, wajar kan? Andaikan dia minta dipulangin, boleh itu, hak membeli soal itu. Gitu. Titik, berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza wujida bil mabi aibun. Aibun jadi naibul fa'il wujida. Dan apabila terdapat pada barang yang dijual tadi aibun, cacat. Ya, aib itu cacat. Maujudun, pertama cacatnya udah ada qoblal qabdi, sebelum transaksi serah terima. Udah memang cacat tuh barang tuh. Ya. Jadi cacatnya itu terdapat emang adanya sebelum transaksi terima barang. Berarti tempat cacat di mana tuh? Penjual. Kemudian tankusu bil qimatu. Yang kedua mengurangi harga pasaran. Awil ainu, atau mengurangi daripada fisik barang tadi. Nakson yang mana kekurangan tadi, cacat mah enggak, cuman kurangin. Kayak model kerah agak kepanjangan yang sebelah kanan. Tapi enggak kepotong enggak, cuman kelihatannya agak beda nih. Kerahnya yang kiri panjangan dikit, yang kanan pendekan. Itu kira-kira mengurangi enggak tuh? Kurangin pemandang kita kan? Ya, nakson suatu kekurangan yafutu bihi qardun sahihun, yang bisa menyebabkan kurangnya minat untuk benar-benar beli. Tadi bagus suara ini, pasti balik kerahnya begitu, gitu. Titik. Dan yang keempat, tadi yang pertama kan ada cacatnya sebelum serah terima, berarti cacat udah ada di mana tuh? Penjual. Yang kedua, berkurangnya itu harga tadi tuh, mengurangi harga atau fisik barang tadi, yang mana kekurangan tadi menyebabkan pudarnya keinginan daya tarik untuk membeli. Dan yang keempat, wakanal ghalibu, dan biasanya fi jinsi dzalikal mabi'i, itu jenis pada barang tersebut ada mudzalikal aibi, enggak ada aibnya. Biasanya kalau model begini mah enggak ada cacatnya nih, begitu. Ternyata ada cacatnya tuh, barang tadi cacat. Maka kazina raqiqin, seperti seorang tuan punya budak, budaknya berzina, maka cacat tuh budak tuh. Wa sirqatihi, atau si budak tadi nyolong, ya, wa ibaqihi, atau kabur, ketangkep lagi, tuh udah cacat. Kalau budak udah pernah kabur, cacat tuh budak tuh. Begitu, ya. Atau berzina dia, cacat. Tuannya punya budak, maka budak tadi zina atau nyolong atau kabur, cacat. Yang begitu, falil mushtari radduhu, maka bagi seorang pembeli boleh mulanginnya. Artinya budak tadi berzina, dia tidak berhubungan sama tuannya, sama teman sama budak, atau sama orang yang merdeka yang lain selain budaknya. Kalau selain tuannya, maaf. Kalau ama tuannya mah halal, ya halal. Maka tuan itu boleh menggauli budaknya. Kalau tuannya laki-laki, budaknya tadi perempuan, boleh halal digauli. Auma malakat aimanukum. Dia mah bergaulnya bukan sama tuannya, sama orang yang merdeka yang lain, teman budaknya. Itu dikatakan zina, ketahuan. Yang beli dia ngaku, saya pernah zina masih anu. Udah, balikin lagi, tuan, mohon maaf, saya nggak jadi beli budak ini. Yang kemarin saya beli 300 juta. Emang kenapa? Dia ngaku barusan, udah pernah zina masih anu. Udah pulangin tuh. Cacat berarti budak tadi. Atau si budak tadi pernah nyolong atau kabur. Falil mushtari radduhu, maka bagi pembeli boleh mulangin hu ay al mabi'a, ya, radhul mabi'a, memulangkan apa? Barang tersebut kepada yang menjualnya. Titik, berhenti. Habis tuh tentang masalah khiyar. Pindah sekarang ke sistem ijon. Ya, beli apa? Buah di pohon masih
pentil-pentil. Ada kan ya? Sistem borongan. Kalau pengen nggak haram, bisa sebagai DP. Pak RW Sanudin punya pohon. Apaan? Taruhlah sekarang yang ngetren pohon apa ya? Rambutan. Ada 17 pohon. Udah kita rupiah lagi nih. Baru mentil kembang. Taksir. Pak RW saya beli nih. Ya pohon apa? Ininya. Buahnya. Satu pohon 200.000. Yaudah dah. Pada duit kan? Karena ada 12 pohon. 12 kali 200 berapa? 2 juta ya? Hah? 2.400.000. Kasih tuh DP-nya 500.000. Itu haram tuh. Jual sistem ijon. Kalau mau DP yang 500 tadi, buat DP bukan buat beli semuanya. Ntar tolong saya ambil sendiri, saya petik sendiri. Jumlahnya ada berapa kintal tuh. Nanti per kilonya tolong ente hargain. Ya udah dah, saya kenain per kilo umpamanya 50.000 1 kilonya. Oke, berarti kalau sampai dapat 20 kilo berapa? 50.000. Sejuta. Sedangkan dia udah DP berapa? 500. Berarti tinggal nambahin berapa? Gopay lagi. Baru boleh tuh. Ini mah enggak. DP 500 tapi itu buahnya hasilnya buat siapa? Yang DP-in tadi kira-kira bisa gede nggak tuh banyak dapatnya? Banyak. Yang belinya maksudnya. Sedangkan yang jual ntar nggak kebagian apa-apaan. Boro-boro buat jual lagi. Buat bagi tetangga pun nggak bisa. Karena sudah diborong. Begitu. Jadi namanya gambler tuh. Yaitu spekulasi. Adu nasib. Kalau bagus banyak dapatnya. Kalau pas rontok gugur yang beli yang rugi. Gak boleh begitu, belum jelas soalnya itu. Ya. Jadi wala yajuzu, tidak boleh bai'u ats-tsamarati, membeli atau menjual buah al-munfaridatu. Ats-tsamaratil munfaridati, menjual buah yang dipisahkan anis syajarati dari pohonnya. Kalau mau beli sama pohonnya. Mutlakon secara mutlak, belum titik nih baru koma. Berarti Ustaz nggak boleh beli pohon rambutan dong. Ntar dulu, belum selesai omongan nih. Nah si koma nih. Dan tidak boleh menjual buah yang tersendiri dari pohonnya. Artinya kalau pengen beli itu buah sama pohon-pohonannya. Mana mungkin Tat? Belum selesai omongan, sabar. Mutlakon secara mutlak. Maksudnya an syartil qat'i, kecuali jika memang disyaratkan petik dulu. Kayak dulu atau mana? Gori atau gori itu. Itu nangka. Ada kan? Semana gede kira-kira Pak Amil. Gedenya semana tuh? Nah, gori gedean dikit. Yang kecil apa? Tai babal ya. Tai babal baru gori itu. Kita taksirin tuh. Gori tadi. Petekin dulu ke bawah, kumpul berapa kilo tuh, baru boleh bayarin. Jangan 10 nih saya bayarin nih 300.000, nggak boleh. Jadi mesti petik dulu. Jadi kalau mau pisahin dulu dari pohonnya. Jangan dipisahkan beli sama pohon-pohonnya nunjuk. Nih pohon nangka satu pohon ini gorinya saya beli seharga 150.000. Semuanya nih satu pohon nih. Gak sah tuh. Kalau mau potek-potekin, udah jatuh baru kita bayarin. Begitu maksudnya tuh. Mutlakon, secara mutlak ai an syartil qat'i, melainkan syaratnya dipotek dulu atau ditebang dulu tuh buah-buahnya tuh. Illa kecuali ba'da buduwi, melainkan setelah muncul ai zuhuri salahiha, muncul matangnya tuh. Apa itu salah matang? Wa huwa fima la yatluna, yaitu kalau pada buah-buahan yang tidak berganti warna. La yatluna itu yang tidak berganti warna, intiha haliha, pada akhir prosesnya. Ada kan pohonan yang biar matang warnanya nggak berubah, ada nggak? Ada, tetap hijau-hijau aja tapi matang tuh. Ya, cuma ntar ada cara bedainnya. Nih, fima la yatluna,
intihaa haliha, pada punan yang tidak berubah warnanya sampai puncak matangnya dia tuh. Ila ma yuqsadu minha ghaliban, kecuali sampai batas yang dituju dari rasa matang tadi umumnya. Secara pendapat umum tuh. Contohnya apa? Secara umum, kahalawati qasabin, manisnya buah tebu. Tebu warnanya berubah enggak? Yang masih muda yang udah tua? Enggak. Tetap kan? Nah, cuman dari rasa entar tuh. Kalau masih muda agak sepet, yang udah matang baru manis. Begitu. Tebu tuh contohnya tuh, kahalawati qasabin, seperti manisnya pada pohon tebu. Berarti tebu enggak berubah-ubah tuh warnanya. Hijau diselingi dengan warna apa? Ungu gitu kan ya? Ungu tua begitu. Wa hamudati rummanin, dan masih sepetnya buah delima. Buah delima masih mentah, warnanya apa luarnya? Hijau. Udah matang? Ya, masih kuning, nggak berubah tuh. Rumman. Jadi tetap tuh kayak semacam jeruk bali, ya. Sepetnya tuh, sepetnya buah delima. Walinutinin, dan lembeknya buah tin. Buah tin kalau masih muda keras deh, kayak batu. Begitu matang lembek data buah tin. Nah, buah tin warnanya nggak berubah. Begitu aja tuh, kayak model daun pisang kering tuh gitu kan ya. Mau mentah kayak begitu, matangnya begitu juga. Hanya bedanya yang masih muda dia keras, pas matang gini lembek, bisa dimakan. Tuh buah tin tuh, ya. Itu kalau pada pohonan buah yang tidak berubah warna. Wa fima yatluna, kalau pada buah-buahan yang memang mengalami perubahan warna, bi an yakhuza fi hamratin, dia mulai memasuki warna kemerah-merahan. Kalau matangnya warna apa? Merah. Begitu. Kayak apa tuh merah tuh? Rambutan ya. Rambutan hijau berarti masih mentah. Pas merah matang. Itu rambutan tuh. Ya. Kemudian kalau durian apa durian? Kecoklat-coklatan. Au sawadin fi hamratin au sawadin, atau matangnya menjadi hitam warnanya. Bun-buni, bun-buni. Awal muncul apa muncul warnanya tuh? Hijau, terus kuning, merah, merah, hitam. Merah masih asem tuh merah tuh. Pas begitu hitam gimana? Manis. Tuh bun-buni itu. Hitam dia. Aneh ya. Justru hitam manis. Jadi ada hitam manis tuh. Ada kan lagunya kan? Hitam manis. Au sofrotin, atau matangnya itu berwarna kuning kayak durian tuh. Durian masih mentah hijau, pas matang apa? Agak kuning dah tuh. Kulitnya ya. Kulitnya hijau kuning. Begitu. Jadi ada yang merah, ada yang hitam, ada yang kuning. Kal inabi, kayak pohon anggur, inab tuh, ya. Kemudian wal ijaz, dan pohon ijaz. Gak tahu apa ijaz nih. Ada di Timur Tengah ijaz nih. Wal balah, dan korma merah. Balah itu korma merah juga. Tamr korma yang coklat. Kalau balah korma merah. Gitu. Itu warnanya merah dia. Matangnya berwarna merah. Titik. Amma adapun qabla budui solahi, kalau belum nampak matang, fala yasihhu bai'uha mutlaqan, maka tidak boleh dijual ya secara mutlak, termasuk beli ama pupun-punnya. Kalau mau potek-potekin dulu, kayak gori potekin, dapat berapa kilo? Ada 10 kilo nih, hargain dah tuh. Begitu. Kira-kira 5 pohon nangka, gorinya diambilin dapat 10 kilo, masih muncul antara buahnya tuh. Masih muncul belakangan. Begitu. Coba kalau diborong. Selagi masih ada muncul, diambil sama yang beli. Ntar yang jual enggak kebagian apa-apaan. Sianan, ya, rugi, merugikan salah satunya itu. Mutlakon. Ya, maka fala yasihhu, tidak boleh menjualnya mutlakon, secara mutlak. Gitu.
min sahibis sajarati, dari yang punya pohon tadi. Yang punya pohon gak boleh menjualnya. Wala min ghairihi, atau selain yang punya pohon. Apa tuh biasa itu? Yang mewakilin. Apa namanya itu Satir? Yang mewakilin? Pengepul. Illa, kecuali kalau belum matang, bisyarti, ada syaratnya, boleh dijual, ya, membeli pohonan atau buah yang masih di pohon belum matang, bisyartil qat'i, dengan syarat petikin dulu baru boleh. Ya, kayak tadi gori, masih pohon nangka nih, diborong satu pohon, berapa gorinya? Serabang deh, dan 4,5, nggak boleh tuh. Potong dulu, kumpulin, dapat 11 kilo, udah hargain dah tuh. Illa tuh dia bisyartil qat'i, kecuali syaratnya dipotong. Sawaun, sama saja, jaratil adatu biqat'i thamrati, sama saja berlaku kebiasaan di situ, dipotong buahnya, amla, atau tidak dipotong. Umpama pohon gori ini mah dari babal, kalau udah jadi gori biasanya orang sini bisa dipotong-potongin tuh biasanya. Kampung sini mah enggak dulu potong, ntar udah lebih gede daripada gori baru dipotong. Sama aja tuh, yang penting jualnya, belinya mesti dipotong dulu dari pohon nangkanya. Siapa? Si gori tadi, begitu baru sah tuh. Jadi nggak boleh sistem ijon, diharamkan dalam fikih atau syariat Islam, karena salah satunya ada yang dirugikan itu, gitu. Titik, berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Walau kutiat syajaratun alaiha thamratun jaza bai'uha bila syarti qat'iha. Ada permasalahan. Orang beli pohon pisang buat nanem. Bang, saya beli pohon pisang berapa? Oke, ini pisang udang bawahnya, yang gede atau merah-merah. Berapa? Saya jual pohonnya nih. Ya 170, bayar. Pas diangkat, udah mulai tuh muncul apanya, pisangnya. Dia tadi nggak lihat dulu tuh, niatnya beli pohon kan, boleh itu mah. Pisangnya, buahnya jadi milik yang beli. Berarti boleh dijual tuh, gitu. Sekalian artinya jual pohon sama penghuninya, sama buah-buahnya. Jaza bai'uha, boleh kalau begitu mah ngejualnya tuh. Bila syarti qat'iha, tanpa syarat harus memotong itu buah pisangnya. Jual pohon. Hah? Jual pohon, jadi Jual pohon namanya tuh. Kalau jual pohon boleh, atau jual pohon durian. Bang, saya butuh duit nih. Durian biasanya tahun kemarin saya jual dapat 2.500.000. Bayarin dah tuh. Ya 3 juta, boleh yang punya punan. Nih DP dulu setengah, 1.500.000. Kapan? Ntar kalau udah mulai kelihatan, saya panjerin aset, balas saya pelunasin. Boleh tuh. Panjernya berarti berapa? 1.500.000. Berarti beli pohonan itu mau beli, bukan beli durian bulan. Cuman dicicil 2 kali baca berapa? Bayar, gitu. Boleh begitu. Jadi bila syarti qat'iha, tanpa syarat mesti memotongnya. Karena yang dibeli pohon duriannya, bukan beli duriannya, bukan. Gitu. Jelas ya? Yang amanah Pak RW enakan langsung beli apanya? Pohonnya. Cuman ribet mindahinnya. Tuh pohon dekat rumah dia lagi ente. Kita bayarin. Tetap diakuin dia, ntar diakuin. Itu masalahnya tuh. Kalau mau beli juga, maka harus udah mateng. Pohon rambutan, bang, satu pohon saya hargain ya 500. Oh nggak mau, abang silakan naik dulu. Digituin tuh, dikit gitu. Nah, dihitung tuh harga pasaran umpamanya 10.000, biarin saya 5.000 dah, begitu. Dapat umpamanya 70 ikat gituan, kan lumayan kan? 70 kali berapa tadi? Kali 5.000, lumayan itu. Baru sah tuh, udah diketin. Jadi yang naik yang beli, sama yang ngiketin yang beli. Ntar yang punya pohon tinggal ngehargain. Biasanya separuh daripada harga pasaran, begitu. Dan orang beli ke dia 7.000, dijual masih 10.000, untung 3.000 kan? Boleh begitu. Ya. Tenaga soalnya itu. Dihargakan separohnya.
Itu yang sah, kayak begitu yang sah tuh. Baca lagi bismillahirrahmanirrahim. Wala yajuzu bai'u zar'i al-akhdari fil ardi illa bi syarti qat'ihi aw qal'ihi fa inna bai'a zar'i mal ardi aw munfaridan anha ba'da istidadil hubbi jaza. Wala yajuzu, dan tidak boleh bai'u zar'i, menjual tanaman al-akhdari yang berwarna hijau, tanaman hijau, fil ardi yang masih nempel di tanah, illa kecuali bisyarti qat'iha, mesti diparit dulu, dicabutin dulu ya, au qal'iha, sama tuh, au qal'ihi ya, atau dicopotin ya, dicabut atau dicopot. Apa namanya tuh? Kayak rumput-rumput tuh. Rumput gajah, cabutin dulu atau dikoret dulu dah. Gitu yang masih nempel di tanah. Gitu, ma'al ardi. Kena bagaimana? Fa inna bai'az zar'i ya, karena sungguhnya menjual, bisa belum? Udah azan ya? Udah azan. Wallahu a'lam bishawab. Tandain wala yajuzu bai'uz zar'il akhdari. Malaman. Tandain. Tiga belas baris dari bawah. Baca buat ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yajuzu bai'uz zar'i al-akhdari fil ardi illa bisyarti qat'ihi au qal'ihi. Wallahu alam bisawab. Rabbi zid ilman warzuqni fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.